So, halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya balik lagi di lanjutan dari video kemarin. Kalau video kemarin saya membahas tentang gaji Ausbildung perhotelan. Di video ini saya akan membahas tentang gaji masih di bidang gastronomi juga. Di video ini saya akan membahas tentang gaji di restoran. Dan juga, maksudnya restoran itu dibagi menjadi dua. Ada restoran Fachfrau atau Fachmann, itu di servisnya, dan juga di bagian koki. Jadi tergantung kalian nanti, kalau misalkan teman-teman semua mau Ausbildung di bidang restoran, bisa menjadi restoran Fachfrau itu di bagian servis, atau di bagian kokinya atau masaknya, atau disebutnya koch gitu loh. Jadi berapa sih gaji dari dua jurusan ini, koch dan juga restoran Fachfrau atau Fachmann? Ya, jadi sebenarnya tuh gastronomi itu beda-beda tipis ya dengan hotel kemarin. Jadi tergantung juga besar kecilnya restoran tersebut, atau di mana kotanya, atau bisa dibilang di mana Bundeslandnya. Bundesland itu provinsinya terletak di mana. Jadi tiap provinsi, tiap kota, tiap restoran itu mempunyai standar gaji yang beda-beda untuk Ausbildungnya. Jadi seperti di hotel kemarin, kisaran gaji restoran Fachfrau Fachmann dan juga koch atau koki itu sekitar 800 sampai 1000 euro ya. Jadi kemarin ada yang nanya, dirupiahkan berapa, dikali aja, misalkan 1 euro itu sekarang mungkin 16.300, kali aja 16.300 dikali misalkan gajinya 800 euro di tahun pertama, kali aja 800, dapatnya berapa rupiah gitu. So, jadi misalkan seperti di hotel kemarin, di tahun pertama teman-teman mendapatkan gaji 800 euro, berarti di tahun kedua bisa naik plus minus 100 euro, jadi 900 euro, terus tahun ketiganya plus minus naik lagi 100 euro jadi 1000 euro. Jadi kayak gitu sistemnya Ausbildung, ini tiap tahun itu naik kurang lebih 100 euro ya, tergantung kebijakan bosnya atau perusahaannya atau restorannya atau hotel tersebut gitu. Jadi untuk jurusan restoran atau gastronomi secara keseluruhan itu Ausbildungnya itu 3 tahun. Jadi baik hotel, baik restoran, baik koch itu koki, itu Ausbildungnya 3 tahun. Terus kemarin ada yang nanya, bagaimana sih bisa dipersingkat jadi 2 tahun? Jadi nanti kalau misalkan teman-teman melakukan Ausbildung di Jerman terus nilainya bagus, jadi kalau di Indonesia rata-rata misalkan 9, kalau di Jerman rata-rata itu 1 sampai 1,5, itu pasti di tahun pertama akan ditawarin dari sekolahnya atau dari perusahaannya, kamu mau memperpendek enggak, mempersingkat enggak Ausbildungnya menjadi 2 tahun gitu. Jadi kalau misalkan kalian pinter, kalian bisa mempersingkat Ausbildungnya menjadi 2 tahun, jadi nggak harus 3 tahun. Banyak yang melakukan kayak banyak yang melakukan kayak gitu. Teman-teman saya kemarin banyak. Terus teman si Hani, kalau teman-teman masih ingat Ade Hani juga Ausbildung di bidang hotel kemarin, dia juga mempersingkat Ausbildungnya menjadi 2 tahun karena dia pinter. Jadi ya, kalau teman-teman rajin pinter bisa mempersingkat Ausbildungnya menjadi 2 tahun gitu sih. Tapi kalau normalnya untuk hotel, restoran atau koki juga itu 3 tahun juga gitu. Jadi kalau kalian ya sedang-sedang aja atau yang penting lulus aja, ya udah 3 tahun gitu. Tapi kalau kalian pengen cepet, ya udah belajar mati-matian, nilai di sekolah bagus, bisa dipersingkat menjadi 2 tahun gitu sih. Gitu. Terus apa lagi? Gaji seperti sama sih, restoran, hotel, koki itu 11-12 gitu loh. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan sudah lulus Ausbildung, gaji mana yang bisa dibilang lebih tinggi antara koki, restoran atau hotel? Nah, menurut menurut teman-teman saya yang bekerja di bidang gastronomi tersebut, antara hotel, restoran, dan juga koki, setelah lulus Ausbildung ya, kalau pas waktu Ausbildung gajinya rata-rata sama sih, 800 sampai 1000 euro, tergantung restorannya atau hotelnya gitu. Nah, kalau udah lulus, menurut teman saya itu, setelah saya survei, jadi gaji koki yang paling tinggi kalau udah lulus Ausbildung daripada hotel dan juga restoran. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu alasannya kenapa, tapi menurut teman saya gaji koki lebih tinggi daripada hotel dan restoran, karena mungkin kata teman saya, kerja sebagai koki itu dalam tanda kutip berat gitu loh, atau bisa dibilang resikonya tinggi gitu loh, karena buat makanan untuk orang, untuk guest, untuk tamu dan lain sebagainya, katanya kayak gitu. Jadi mereka dapat gaji yang lebih tinggi daripada hotel dan juga restoran, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih ya, paling beda 100-200 euro lah gitu loh.
Nah, terus kalau teman-teman penasaran berapa sih gaji setelah kita lulus Ausbildung yang didapat untuk bidang hotel, restoran, dan juga koch atau koki, nanti saya akan buatkan video di selanjutnya, nggak tahu kapan, minggu depan atau nggak tahu kapan, tergantung saya bisa buat videonya kapan. Gitu sih. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pengen ke Jerman, tetap fokus belajar bahasa Jerman yang masih di Indonesia, atau yang udah di Jerman yang lagi au pair atau FS mungkin mencari-cari Ausbildung jurusan apa yang cocok. Ya, seperti saya bilang, gastronomi itu jurusan yang lebih mudah untuk dimasuki oleh orang asing karena peminatnya sedikit dari orang Jermannya gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman gak mau di bidang gastronomi, ya it's okay, gak apa-apa gitu loh. So, jadi yang masih di Indonesia juga belajar bahasa Jerman yang bagus. Terus kalau pengen mencoba di bidang gastronomi di Jerman, silahkan. Tapi saya bilang kalau bidang gastronomi itu berat. Sesuai pengalaman teman-teman saya dan murid-murid saya yang masuk di bidang gastronomi, baik itu hotel, restoran, atau koki, katanya kerjaannya itu berat. Dan mereka bilang itu kerja bagai kuda, karena ya untuk mendapatkan libur atau cuti itu sangat susah di bidang gastronomi, hotel, restoran, dan juga koki. Tapi aktualnya saya nggak tahu karena saya bukan, atau saya tidak bekerja di bidang gastronomi, jadi ya saya cuma mendapatkan info dari teman-teman saya yang kerja di bidang gastronomi, gitu sih. Tapi ya kalau misalkan teman-teman minat di bidang gastronomi, silahkan, it's fine-fine aja. Di sini semua pekerjaan sama, yang pasti ada plus minusnya, semuanya pasti ada pro kontranya, seperti halnya sesuatu atau seseorang atau suatu benda atau suatu kota pasti punya plus dan minusnya. Jadi intinya pokoknya intinya sesuai dengan minat dan bakat teman-teman apa, lakukan kerjaan atau apply Ausbildung itu gitu loh. Jangan terpaksa, jangan teriming-iming karena gaji ini lebih gede, gaji ini lebih gede dan sebagainya, jangan, tapi sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Oke, sekian video tentang gaji Ausbildung Ausbildung restoran dan juga koki. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kalau sempat saya jawab, tapi saya usahakan saya jawab. Terima kasih. Yang ada usul untuk gaji selanjutnya atau gaji Ausbildung jurusan apa selanjutnya, silahkan komen juga di bawah sini. Saya akan buatkan videonya. Terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman. Ciao.